Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak di akhirat ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan kasih sayang Allah. Berikut sedikit pembahasan mengenai golongan ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum yang masuk ke dalam neraka jahanam kemudian mereka dikeluarkan darinya, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Mereka dikenal di surga dengan sebutan khusus untuk mereka. Mereka disebut dengan Al-Jahannamiyun. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dinilai sahih oleh Al-Albani. Simak ulasannya hingga habis supaya tidak sesat. Sahabat beriman, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok kaum yang wajahnya terlihat kehitam-hitaman keluar dari neraka setelah dilahap api. Kemudian mereka masuk surga. Penghuni surga menjuluki mereka Jahannamiyun atau mantan penghuni Jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, beberapa orang dari manusia akan masuk ke dalam neraka karena dosa yang mereka perbuat. Setelah itu Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dengan karunia dan rahmatnya. Orang-orang itu disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Ahmad. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Nabi beliau bersabda, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad. Lantas mereka masuk surga dan mereka diberi julukan Jahannamiyun atau mantan penghuni neraka Jahannam. Hadis riwayat Tirmizi. Kisahnya terlukis indah dalam kitab Tanbihul Ghafilin sebagai berikut. Ketika umat Nabi Muhammad yang durhaka itu diiring oleh malaikat Malik, mereka selalu memanggil, wahai Muhammad. Tetapi setelah melihat muka malaikat Malik yang sangat menakutkan, mereka lupa akan nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena hebatnya malaikat Malik. Lalu ditanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami umat yang dituruni Al-Quran dan kami telah puasa bulan Ramadan. Lalu malaikat Malik berkata, Al-Quran tidak diturunkan kecuali kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu mereka menjerit, kami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Malik berkata, tidakkah telah ada larangan dalam Al-Quran dari maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ketika berada di tepi neraka Jahannam dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, ya Malik, apakah diizinkan saya menangis? Umat Nabi Muhammad SAW yang berdosa, maka diizinkan. Lalu mereka menangis sampai air matanya habis. Kemudian mereka menangis lagi dengan darah, sehingga malaikat Malik berkata, alangkah baiknya menangis ini andai kata terjadi di dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kamu tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari ini. Lalu malaikat Malik berkata kepada malaikat Zabaniyah, lemparkan mereka ke dalam neraka. Dan bila telah dilempar mereka serentak menjerit, la ilaha illallah. Maka surutlah api neraka. Malaikat Malik berkata, hai api, sambarlah mereka. Jawab api, bagaimana aku menyambar mereka, padahal mereka menyebut la ilaha illallah. Malaikat Malik berkata, demikianlah perintah Tuhan Rabbul Ars. Maka dilahaplah mereka oleh api. Ada yang hanya sampai tapak kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke muka. Malaikat Malik berkata, jangan membakar muka mereka karena mereka telah lama sujud kepada Allah Azza wa Jalla.
Juga jangan membakar hati mereka, karena mereka telah haus pada bulan Ramadan. Maka tinggal dalam neraka beberapa lama sambil menyebut, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan. Kemudian, bila telah selesai hukuman mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Jibril dan bertanya, Ya Jibril, bagaimanakah keadaan orang-orang yang maksiat dari umat Nabi Muhammad SAW? Jawab Jibril, Ya Tuhan, Engkau lebih mengetahui. lalu diperintahkan, pergilah kau lihatkan keadaan mereka. Maka pergilah Jibril alaihi salam kepada malaikat Malik yang sedang duduk di atas mimbar tengah-tengah jahanam. Ketika malaikat Malik melihat Jibril, segera ia bangun hormat. Ya Jibril, mengapa kau datang ke sini? Bagaimanakah keadaan rombongan yang maksiat dari umat Nabi Muhammad SAW? Sungguh mengerikan keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Mereka telah terbakar, kecuali muka dan hati mereka masih berkilauan iman. Jibril berkata, Bukalah tutup mereka supaya saya dapat untuk melihat mereka. Malaikat Malik menyuruh malaikat Zabaniyah membuka tutup mereka, dan ketika mereka melihat Jibril, mereka mengerti bahwa ini bukan malaikat yang menyiksa manusia. Lalu mereka bertanya, Siapakah hamba yang sangat bagus rupanya itu? Jawab malaikat Malik, Itu Jibril yang biasa membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka serentak mereka menjerit. Ya Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW dan beritakan bahwa maksiat kamilah yang memisahkan kami dengannya, serta sampaikan keadaan kami kepadanya. Maka kembalilah Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditanya, Bagaimana kamu melihat umat Muhammad? Jawab Jibril, Ya Tuhan, alangkah jeleknya keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, Apakah mereka minta apa-apa kepadamu? Jawab Jibril, Ya, mereka minta disampaikan salam mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan diberitakan kepadanya keadaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril menyampaikan semua pesan itu kepada Nabi Muhammad SAW yang tinggal dalam suatu tempat dari permata yang putih, mempunyai 4.000 buah pintu, dan tiap-tiap pintu terdapat 2 daun pintu dari emas. Maka berkata Jibril, Ya Muhammad, saya datang kepadamu dari rombongan orang-orang yang durhaka dari umatmu yang masih tersiksa dalam neraka. Mereka menyampaikan salam kepadamu dan mengeluh bahwa keadaan mereka sangat jelek dan sangat sempit tempat mereka. Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke bawah Arash dan bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan yang tidak pernah diucap oleh seorang makhluk pun, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW, Angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya akan diberi, dan ajukan syafaatmu, pasti akan diterima. Ya Tuhan, orang yang durhaka dari umatku telah terlaksana pada mereka hukummu dan balasanmu, maka terimalah syafaatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku terima syafaatmu terhadap mereka, maka pergilah ke neraka dan keluarkan daripadanya orang yang pernah mengucap La ilaha illallah. Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke neraka, dan ketika dilihat oleh malaikat Malik, maka segera ia bangkit hormat. Lalu ditanya, Hai Malik, bagaimanakah keadaan umatku yang durhaka? Jawab malaikat Malik, Alangkah jeleknya keadaan mereka dan sempit tempat mereka. Maka diperintahkan membuka pintu dan angkat tutupnya. Maka apabila orang-orang di dalam neraka itu melihat Nabi Muhammad SAW, maka mereka menjerit serentak. Ya Nabi Muhammad SAW, api neraka telah membakar kulit kami.
Maka dikeluarkanlah semuanya berupa arang, lalu dibawa mereka ke sungai di muka pintu syurga yang bernama Nahrul Hayawan. Dan di sana mereka mandi, kemudian keluar sebagai orang muda yang gagah, elok, cerah matanya, sedangkan wajah mereka bagaikan bulan. Dan tertulis di dahi mereka Al-Jahanamiyun, atau orang-orang Jahanam, yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka, kemudian mereka masuk ke syurga. Sahabat beriman, semoga ulasan ini dapat menambahkan kecintaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad SAW. Saat yang tepat untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengingat jasa-jasa baginda. Karena baginda adalah nikmat terbesar bagi umat ini. Melalui jasanya, umat ini mendapatkan iman, Islam, dan lainnya. Bentuk rasa syukur terima kasih kita diantaranya dapat dengan memperbanyak ibadah, sholawat, sedekah, mempelajari sejarah, akhlak, kehidupan Nabi, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ibadah ini dirangkai pada ulama menjadi Maulidur Rasul sebagai saran untuk meningkatkan dan membalas cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Semoga upaya ini dapat melahirkan cinta yang sebenarnya, yang salah satu ciri cinta itu adalah ketika disebut nama baginda akan menggetarkan hati kita, bahkan dapat meneteskan air mata. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mati dalam keadaan mengilmui bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.